Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin ingkang kawula hormati para kiai, para asatid, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Barokah Tirtasani rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada Sabtu kelima di bulan ini, hari ini 29 Oktober, alhamdulillah kita bisa bertemu untuk melaksanakan salah satu agenda rutin kita, yang mana pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu dawuh atau hikmah dari Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab beliau yaitu Al-Hikam, atau yang dikenal dengan Al-Hikam Al-Haddadiyah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini di masjid yang penuh barokah ini, di Masjid Al-Barokah ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah kepada kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua, keluarga kita, anak cucu kita ditakdir oleh Allah menjadi orang-orang yang salih salihah, ilmu kita nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah, kita dianugerahi rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi wa ila hadrati al-habib Muhammad al-Haddad. Al-Fatihah. Barangkali ada yang belum berniat iktikaf, mari kita niat iktikaf di masjid ini. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita akan mengangkat tema kali ini, yaitu dawuhnya Imam Abdullah Al-Haddad di dawuh beliau yang nomor 43 dari kitab Al-Hikam. Jadi Al-Hikam itu maknanya adalah hikmah-hikmah. Ini jamak dari hikmatun, jamaknya hikam. Ada Al-Hikam itu yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini yang sangat masyhur sekali. Biasanya kalau ngaji hikam itu biasanya kalau hanya disebut hikam, maka yang dimaksud itu adalah kitab hikamnya Ibnu Athaillah Al-Iskandari atau As-Sakandari itu. Tapi ada hikam yang lain, diantaranya yang ditulis oleh Imam Abdullah Alwi Al-Haddad. Ini biasanya diberi sifat nisbat Al-Haddadiyah untuk membedakan dengan hikam yang satunya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Imam Abdullah Alwi Al-Haddad ini dawuh begini: rahmatun tatlubuka wa rahmatun tatlubuha. Rahmat itu apa para bapak, para ibu? Kasih sayang. Terus apa lagi? Jadi rahmat itu akar katanya dari ra, ha dan mim. Rahima yarhamu. Rahmah. Ini kalau sifat yang menempel
pada Allah, atau yang kita kenal dengan sifat-sifat asma yang ada dalam al-asmaul husna, Allah itu menampilkan sifat rahmatnya itu dengan dua sifat, yaitu ar-Rahman dan ar-Rahim. Walaupun kalau kita bicara tentang Rauf itu juga bicara mengenai rahmat. Ini levelnya lebih spesifik lagi, Rahim lalu Rauf. Makanya Rasulullah itu disifati bil mu'minina raufur rahim. Rahmat itu adalah kasih sayang yang timbul terhadap pihak lain karena kelemahan dari pihak lain. Kita itu kan manusia. Manusia itu adalah makhluk. Makhluk itu ciptaan Allah. Makhluk itu yang diciptakan. Al-Khaliq huwa Allah. Maka yang namanya makhluk itu pasti punya banyak kelemahan. Yang tahu kelemahannya itu yang menciptakan. Umpama, kalau kita lihat ada benda-benda atau ada alat-alat, ada sesuatu, lalu tukangnya atau orang yang buat itu biasanya sudah bisa, oh produk ini kelemahannya di sini, produk ini kekurangannya di sini, produk ini bisa bertahan sekian lama. Itu biasanya pembuat itu lebih tahu. Sama dengan kita manusia, ketika manusia itu diciptakan itu penuh dengan kelemahan. Allah dawuh dalam surah An-Nisa, wa khuliqal insanu dha'ifa. Menungso niku diciptakan dalam kondisi lemah. Makanya tidak ada seorang pun itu yang bisa kuat tanpa siapapun, tanpa minta tolong kepada siapapun. Karena kalau kita ini minta tolong makhluk, itu esensinya minta tolong kepada Allah, tetapi lewat makhluknya. Makanya di sini diperintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, harus saling ta'awun. Nah, jadi rahmat itu gitu. Kalau dari Allah Al-Khaliq kepada makhluk, ini mesti rahmat. Karena kalau kita baca di surah Ar-Rum ayat 21 yang sering dibaca ketika ada undangan pernikahan itu, ini hafal semua karena di undangan itu biasanya ditulis terjemahannya di antara tanda-tanda kan begitu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Lalu Allah jadikan bagi kalian, bagi kita ini manusia, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Pakar bahasa menjelaskan kalau mawaddah ini adalah anugerah Allah yang diberikan kepada makhluk. Lalu makhluk itu punya kegandrungan, punya daya tarik terhadap yang lain karena dilandasi kelebihan yang dimiliki. Itu mawaddah. Kalau rahmah itu karena landasannya melihat kekurangan yang dimiliki. Makanya orang berkeluarga itu mawaddah wa rahmah ini harus selalu wa ja'ala bainakum. Ini Allah sudah ciptakan. Untuk sakinah ini dua hal ini, kalau mawaddahnya tidak begitu dominan maka rahmahnya harus banyak. Karena kita itu kalau berkeluarga, suami istri, istri dengan suami, itu yang paling banyak tahu kelemahan pasangan itu ya pasangan kita. Maka disitulah ada rahmah. Jangan hanya mau diambil kelebihannya. Aku gelem iki gak gelem iki. Tapi tetap ada usaha untuk memperbaiki sedikit demi sedikit. Tapi kalau yang sifatnya umpama kelemahan yang bukan terkait dengan hal-hal yang syar'i, umpama kalau tidur tuh ngorok, ya sudahlah dimaklumi saja. Umpama begitu, ya diterima. Itu namanya sifat rahmah juga gitu. Nah, sekarang kembali ke rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu jauh lebih luas dibanding rahmatnya orang biasa, rahmatnya manusia. Kenapa? Ya karena memang Allah itu Al-Khaliq yang berbeda dengan makhluk. Allah dawuh dalam firman-Nya, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu wasi'at. Wasi'at itu wasi'ah. Itu maknanya itu aslinya luas. Ini meluas, merambah, mencakup kulla syai', segala sesuatu. Itu rahmat Allah. Nah, Imam Abdullah Al-Haddad itu menjelaskan ada dua jenis rahmat. Ini dalam dawuhnya itu begini.
Yang pertama, rahmatun tatlubuka. Ada rahmat itu yang tatlubu, mencari apa rahmat ka ing sira. Artinya apa? Rahmat ini karena kasih sayang Allah, sehingga rahmat ini merangkul panjenengan semua, mencari panjenengan. Tinggal nanti mau apa tidak yang dicari. Kadang-kadang itu sering bertepuk sebelah tangan. Allah rahmatnya sudah turun mencari, tapi kita tidak mau mendownload. Kan ini sudah turun ini. Yang kedua, warahmatun tatlubuha. Yang kedua adalah rahmat yang engkau harus mencarinya. Ini bedanya. Satunya tatlubuka, satunya tatlubuha. Kalau tatlubuka berarti rahmatnya yang mencari panjenengan. Kalau yang kedua, rahmat yang harus panjenengan cari. Penjelasan Imam Haddad tersebut. Fallati tatlubuka, rahmat yang mencari engkau. Apa itu? Yaitu rahmatul hidayati bil bayan, yaitu kasih sayang Allah yang berupa petunjuk bil bayan, yaitu dengan penjelasan yang jelas yang disebut dengan bayyinah. Apa itu? Wali ajliha kana irsalur rusuli wa inzalul kutubi. Yang dimaksud dengan rahmatul hidayati bil bayan itu adalah diutusnya para rasul, dan rasul terakhir yang diutus kepada kita umat Rasulillah, umat zaman akhir itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inzalul kutubi, dan Allah menurunkan beberapa kitab dan kitab suci yang musaddiqal lima baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi mir rabbil alamin, yang mengoreksi kitab-kitab sebelumnya yang sudah ditahrif itu tidak lain adalah Al-Quran. Ini namanya rahmat yang mencari panjenengan. Sudah nyari tapi sampai yang dicari, kita yang dicari malah sembunyi, lah ini bahaya. Makanya ini disebut dengan rahmatul hidayati bil bayan. Kenapa kok disebut dengan bil bayan? Karena itu sangat jelas. Makanya di dalam Al-Quran itu ada surah namanya Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Al-Bayyinah itu adalah kebenaran yang sudah pasti benarnya dan sangat jelas. Lalu digambarkan apa itu Al-Bayyinah? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Rasul, tugasnya Rasul apa? Yatlu suhufan mutahharah. Kalau dalam surah Al-Jumu'ah dijelaskan tugasnya Rasulullah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah ini tugasnya, ada 4 ini. Ini tugasnya Rasul, yaitu yatlu 'alaihim ayati, membacakan bagi mereka, bagi kita, bagi umatnya itu adalah ayat-ayat Allah. Membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mengajarkan kalamullah. Rasulullah dapat dari Jibril, dapat dari Allah, innahu laqaulu rasulin karim, dibawa oleh Jibril disampaikan kepada hadratur Rasul, lalu beliau punya sifat wajib namanya tabligh, maka disampaikan ke umatnya yaitu kita. Ini bentuk kasih sayang Allah. Sangat difahami ya? Ini namanya rahmatun tatlubuka. Quran sama. Jadi Quran itu ini kalamullah. Ini yang dibacakan oleh Rasulullah. Yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Di dalam lembaran-lembaran itu, lembaran-lembaran kitab suci itu ada kutubun qayyimah. Ini ajaran, aturan-aturan yang lurus, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya.
Ya. Yang menyampaikan siapa? Rasulullah. Maka dua hal ini adalah nikmat anugerah yang luar biasa bagi kita. Allah berfirman dalam surah Yunus di ayat ke-57 58. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Terjemah maknanya gitu. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu mau'idhatum mir rabbikum. Mau'idhah, nasihat, pelajaran dari Tuhan kalian, yaitu dari Allah. Yang mana yang mau'idhah itu juga bersifat sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam hati. Wa shifaa'ul lima fis sudur. Wa hudan, dan dia juga sebagai petunjuk. Wa rahmatan, dan sebagai rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Ini kan berarti yang dikatakan oleh Imam Abdullah Al-Haddad ini benar. Jadi Quran itu sudah diturunkan, berarti mencari ini rahmat yang mencari panjenengan. Maka perintahnya kalau sudah dicari, jenengan jangan singitan, jangan kemudian mengu itu apa ya? Berpaling. Kita sambut. Makanya lanjutannya, qul, sampaikanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu itu, kepada kita semua ini, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ya, ini ayat 58. Dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya dengan itu mereka bergembira. Bergembira di sini dalam konteks bersyukur, dan kita betul-betul mendownload rahmat itu dengan sebaik-baiknya. Karena ini bentuk kasih sayang Allah. Contoh lagi, dalilnya, argumentasi secara nakli. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman. Ini banyak yang sudah hafal mungkin. Karena surat Ar-Rahman itu termasuk surat-surat pilihan. Di antaranya Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Cuman yang paling banyak mungkin yang Al-Waqi'ah, lebih banyak yang hafal. Yasin, Al-Kahfi. Ar-Rahman itu kan tadi sifat Allah itu yang menggambarkan rahmatnya demikian luas, itu adalah Ar-Rahman. Allah itu punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mufassirin, para ahli tafsir itu menjelaskan kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah kepada semua makhluknya tanpa terkecuali, dan itu diberikan ketika di dunia. Ar-Rahim itu khusus bagi orang beriman. Ada yang mengatakan ketika nanti di akhirat, tapi ada yang mengatakan ini juga berlaku di dunia, tapi khusus orang beriman. Karena dalilnya wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu punya sifat rahim terhadap orang-orang mukmin. Kalau Ar-Rahman ini luas cakupannya. Mau beriman atau enggak, taat atau maksiat, itu tetap difasilitasi oleh Allah. Buktinya apa? Orang maksiat tidak lantas kemudian di stop oksigennya. Kamu maksiat, sudah oksigen saya stop sampai sini. Enggak, tetap oksigennya, fasilitasnya diambil. Maka orang tuh kalau tidak bersyukur itu ya saking nemeni itu ya. Padahal oksigen itu kalau beli itu berapa? Belum lagi sudah ada tersedia beli, lalu kemudian alatnya yang dalam tubuh kita tidak bisa menerima dan seterusnya. Wah, itu repot itu. Awal dewi ngambekan begini, tarik nafas, keluarkan nafas, itu tidak terasa bahwa itu adalah anugerah yang luar biasa. Nah, Ar-Rahman ini kan menggambarkan sifat Allah yang sangat kasih sayangnya tanpa batas. Kalau kita baca surat Ar-Rahman, coba ayat kedua apa itu? Ar-Rahman, lanjutannya apa? Allamal Quran. Loh, Quran berarti apa? Kasih sayang Allah yang sangat luas bagi manusia, maka Allah turunkan petunjuk. Allamal Quran, Allah mengajarkan Al-Quran.
Kenapa? Karena Al-Quran itu buku petunjuk kalau manusia ingin selamat. Ada pertanyaan begini, bisa enggak manusia itu melaksanakan atau menjalani kehidupannya tanpa Al-Quran? Mungkin orang-orang yang tidak beriman, orang-orang di dunia barat, mereka akan menjawab dengan lantang, bisa. Buktinya apa? Kami di sini sukses tanpa bimbingan Al-Quran. Tapi ingat, dalam akidah kita, hidup itu kan tidak hanya di dunia. Mungkin iya, ketoknya selamat di dunia, tapi di akhirat tidak karu-karuan kalau tidak berdasarkan petunjuk Al-Quran. Makanya Allah itu tahu kelemahan manusia. Gitu, lek pengen selamat, pengen mendapatkan rahmat yang luar biasa, maka kul bi fadlillahi fabidzalika, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Falyafrahu itu caranya gimana? Ya banyak hal, termasuk kita hadir di majelis taklim, subuh-subuh wayai ngantuk, kemulan, adem-adem. Alhamdulillah hari ini tidak hujan ya. Beberapa hari itu kan subuh itu kadang sudah hujan. Lalu kemudian, kalau kemudian kita ini membuktikan fal yafrahu, bukti atau tindakan nyata, ya begini, ini salah satunya. Orang di oma kemulan itu enak. Ya, delok jam marun sing engko ngenteni sing dawa di angka 12. Tangine engko dhisik mundur lagi. Itu kadang-kadang ada yang ngipasi ngoten niku. Lah ini fal yafrahunya itu harus kita sambut betul-betul bergembira, betul-betul itu menunjukkan kebahagiaan, itu bentuk kesyukuran kita. Makanya ada sabda Rasulullah itu begini, idza sarratka hasanatuk fa anta mu'min. Kalau kebaikan yang panjenengan lakukan itu membuat panjenengan itu bahagia, senang, lalu semangat untuk mengupgrade kebaikan-kebaikan yang lain, mendownload kebaikan yang lain, maka itu adalah salah satu indikator dari keimanan kita yang kita asah dengan ketakwaan, prestasi takwa itu. Indikatornya ngoten. Tapi nek uang gede malas, biasanya malas iki gandengane malas liyane. Nek sregep iki kok sing liyane biasanya sregep katur begitu. Saya itu pernah mencontohkan, kayaknya dulu pernah saya sampaikan ketika khutbah Jumat di masjid sebelah, bukan masjid ini, di masjid sebelah. Ya sama ini. Ini luar biasa ini. Settingannya sudah modern, mudah-mudahan megah bangunannya, isinya juga kita bisa memakmurkannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tambah semangat ya, sehingga ngaji taklim ba'da subuh bisa tidak terasa sampai jam 8. Ya jalan kurang dikit lah. Sampai mana tadi? Oh, saya pernah sampaikan insya Allah di masjid, ya masjid sini. Jadi orang itu biasanya tuh ngetan bapak-bapak ibu. Kita ini kalau sering buka YouTube atau buka Instagram, atau kalau belanja online mungkin Shopee atau yang lain gitu ya, itu biasanya kita itu akan diarahkan oleh sistem, oleh mesin itu dengan yang biasa kita kunjungi. Umpama panjenengan sukanya di YouTube itu menyimak pengajiannya Habib ini, lalu Gus Baha, pokoknya disimak lah. Itu biasanya pengajian-pengajian yang lain itu akan muncul, disarankan atau direkomendasikan untuk Anda. Sebaliknya, nun sewu, kalau yang kita buka itu hal-hal yang tidak baik, sekali dua kali itu nanti akan muncul direkomendasikan hal-hal yang serupa, sesuatu yang tidak baik juga. Karena sampean panjenengan kita yang biasa buka itu sudah patut diduga, oh arek iki senengane iki. Itu sudah terekam di sana. Data kita sudah terekam. Oh NIK-nya ini, oh, kecenderungannya yang ditonton seringnya ini. Direkam itu. Ini tak kasih ini. Kalau yang dilakukan itu keburukan dan itu tidak terasa, terus dia menikmati itu, hati-hati.
Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka tatkala mereka nasu ma dzukiru bihi, mereka lupa terhadap apa yang diperingatkan terhadap mereka. Apa yang terjadi? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka segala sesuatu, fasilitas yang menuju pada keburukan. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Udah lakukan, lihat aja, tonton aja, terserah apa maunya. Hati-hati. Hatta idza farihu. Ini farihu juga, tapi farihunya konteksnya ini negatif. Karena faroha yafrih, faroha itu fariha yafrahu, ya, itu ada konteks yang positif, ada yang negatif. Yang boleh itu yang positif. Farohnya seperti ini, fabidzalika falyafrahu, itu bentuk kesyukuran lalu dilakukan dengan amal-amal yang positif. Tapi kalau faroha yang negatif itu seperti kalau dalam surah Al-Qasas itu kisah mengenai Qarun. Qarun itu dilarang oleh Allah. Jadi ada larangan, ada Quran ayatnya begini, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Engkau jangan berbangga-bangga. Kalau faroh di sini itu berbangga-bangga yang negatif sehingga menyebabkan kesombongan diri. Allah tidak senang begitu itu. Tapi kalau yang faroh dalam konteks ini itu yang baik. Jadi kata-katanya sama, tapi konteksnya berbeda, maka maknanya bisa berbeda. Nah, kembali ke yang tadi itu. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu. Ya. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum bautatan fa idza hum mublisun. Maka kami cabut seketika. Nikmatnya itu oleh Allah dicabut seketika. Maka kalau sudah begitu hanya tinggal berputus asa. Tidak bisa ngapa-ngapain sudah. Ini jangan sampai terjadi. Nah, sekarang kembali ke yang kebaikan tadi. Jadi kalau kebaikan yang dilakukan itu akan membuka kebaikan-kebaikan yang lain. Itu sudah sunnatullah. Makanya kebaikan harus dimulai dari hal-hal yang kecil, lama-lama bertahap. Kalau orang tidak biasa melakukan tapi langsung melakukan yang besar, itu biasanya sifatnya hanya temporer, hanya sementara. Setelah itu down lagi. Tapi kalau keistiqomahan itu dijaga sedikit demi sedikit, itu insya Allah akan terjaga. Contoh, mungkin panjenengan pernah dengar Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i itu dalam sehari itu ngajinya beliau, derasnya Quran itu khatam 1 kali. Ya apa caranya? Kita ini baca 1 juz saja sudah kelakeban. Oh, kamari-mari dihitungi ya halaman ini kurang biro. Mau dapat mil Quran lalu juznya dibagi begitu ya. Itu dapat 1 juz itu kadang jawil-jawil konconi. Ayo dibagi loro ayo ngono barang. Tapi di sini tidak ada yang begitu. Di tempat lain ada yang begitu. Wis ngono diwaca. Yang parah itu nanti tolak-tolak koncone delok kurang 2 lembar, dhek cek kurang 7 lembar, diloncati masyaallah. Gitu tuh. Tapi di sini insyaallah tidak ada ya. Nah. Tapi di tempat lain ada yang begitu. Cak atau cepet itu pencolotin. Ini ku ndang khatam. Tapi ya gak tutup akhirnya. Nah, saja saya ya Allah, suwi ini 1 jam. Ya apa ngajini Imam Syafi'i? Oh gak lapo-lapo. Gak kok bersarapan, gak kok bermasak, gak kok berkora-kora, ngaji dong. Ternyata ya enggak, Imam Syafi'i ya tetap nulis kitab, nulis buku. Ya tetap beliau berada di majelis begini ngajar umat, menyampaikan fatwa-fatwanya ketika ditanya tentang hukum. Ini gimana ya Imam Asy-Syafi'i? Kok iso ngono? Itulah bertahap. Ternyata ngaji itu memang itu membuka keberkahan, termasuk barokatuz zaman, keberkahan waktu. Jenengan kalau pengen itu tidak bisa langsung saya hari ini langsung 2 juz. Alhamdulillah hari ini 2 juz. Meneh mungkin masih bisa, tapi bertahan seminggu sedino 2 juz langsung belum mesti. Tapi bertahap. Dirutinkan dulu. Umpama 1/4. Nanti meningkat lagi 1/4, meningkat lagi jadi setengah. Itu tidak terasa, nanti akan terbiasa. Itu dalam sehari bisa sekian juz, walaupun tidak harus seperti Imam Syafi'i, karena sendiri juga tidak bisa itu.
sehari langsung hatam dan itu setiap hari. Ini orang-orang yang mendapatkan fadhol. Tapi maksud saya untuk mengarah menuju yang seperti itu tidak bisa langsung. Sholat jamaah begitu, tambahi sholat sunnah didik, tapi bertahap. Jadi keistiqomahan itu tetap terjaga, lalu kualitasnya bertambah, kuantitasnya juga bertambah. Itu nanti secara otomatis insya Allah akan dibukakan jalannya oleh Allah. Tapi syaratnya tadi, ya, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu dan seterusnya al-ayat. Nah, sekarang kembali ke materi tadi. Rahmatun tatlubuka. Jadi itu berupa Rasul dan berupa kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Itu adalah rahmat yang mencari panjenengan. Lalu yang kedua, apa rahmat yang panjenengan wajib nyari? Kita semua wajib nyari itu apa? Wa rahmatun tatlubuha. Dijelaskan oleh Imam Abdullah Alwi Al-Haddad begini, wallati tatlubuha hiyal jannah. Rahmat yang harus engkau cari itu adalah surga. Ya apa goleki swarga itu? Allah berfirman di dalam surah Ali Imran di juz 4 itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Para ahli tafsir itu menjelaskan ayat ini menyebutkan akibatnya, padahal yang diperintah itu sebab. Ada dua hal, maghfirah dengan jannah. Goleki swarga itu gak iso koyo goleki umpama tas saya ini hilang. Endi tasku goleki? Endi swargane? Bukan. Tapi melakukan amal-amal yang amal itu bisa mendatangkan rahmat Allah, yang kemudian kalau Allah sudah memberikan limpahan rahmat, maka Allah anugerahkan surga bagi kita. Itulah yang disebut tas'alaha bil amalis salih ala qanunil ilmin nafi', yaitu engkau berusaha untuk menggapai surga, untuk mendapatkan surga bil amalis salih. Tapi ingat, amal soleh kita bukan itu yang bisa mendapatkan surga, tapi rahmat Allah. Tapi harus kita kejar gitu loh. Karena kalau manusia itu melakukan amal-amal soleh, Allah itu akan melimpahkan rahmatnya. Ya Allah, wong iki aja sregepe. Masih gak tutup, masih ndak sempurna, tapi tetap ada usaha untuk menyempurnakan. Kan ngoten. Lalu lanjutannya kata Imam Al-Haddad, ala qanunil ilmin nafi'. Amal soleh itu harus dilandasi dengan ilmu. Nah, ilmu yang bermanfaat itu indikatornya berdampak pada minimal diri sendiri itu jadi baik. Tapi kalau ilmunya tidak manfaat, naudzubillah, bagi dirinya saja menjadikan tidak baik, juga bahaya bagi orang lain. Tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Ini yang kita memohon pada Allah, memohon perlindungan dari min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi minimal untuk diri kita. Jadi kalau kita melihat ilmu manfaat itu bukan hanya yang diajarkan, tapi yang paling penting itu yang diamalkan. Karena perintahnya kan begini. Di dalam surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah. Mastata'tum itu sak mampune panjenengan, sesuai dengan kadar kemampuan panjenengan. Tapi kadar kemampuan panjenengan kita semua ketika dalam peningkatan ketakwaan itu tidak kemudian nyantai. Nggak sholat, ya takwa kan semampu saya, abeng juga berarti gak mampu. Bukan. Karena kewajiban Allah itu sudah diukur oleh Allah. Kan ini rahmat nih. Aturan Allah dalam Al-Quran juga rahmat bagi kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Kita diperintah sholat 5 waktu yang wajib, yang maktubah itu, yang wajib itu sudah semuanya pasti mampu melakukan. Karena gelem tangga. Jadi bukan berarti mastata'tum itu aku gak iso. Padahal awake sehat buger, umpama begitu. Kecuali dalam kondisi mastata'tum itu bisa diatakan begini, orang tidak bisa sholat dengan berdiri karena kakinya mengalami naudzubillah mungkin sakit apa begitu, maka dia sholat dengan duduk. Itu mastata'tum dalam melaksanakan perintah. Jadi ada tahapan, ada urutan itu. Tapi bukan berarti tidak melakukan lalu mengatakan abot ini kata lakoni. Mastata'tum harus ada usaha. Fattaqullaha mastata'tum. Caranya ya apa untuk mengupgrade mastata'tum itu? Wasma'u. Lanjutan ayat itu begitu. Maka dengarkanlah. Apa yang didengarkan? Di dalam ayat yang lain Allah dawuh alladzina yastami'unal qaul. Pertama memang wasma'u, tapi isma' saja tingkatkan menjadi istami'u. Dalam bahasa Arab itu ada sami'a yasma'u, ada istama'a yastami'u. Kalau sami'a yasma'u itu mendengar tapi boleh jadi tidak fokus. Ya dengan dengarkan ngaji begini. Ada yang fisiknya di sini nun sewu, matanya juga melihat ke depan tapi pikiran tidak fokus. Mari-mari ngaji aku salah masak. Umpama begitu, umpama loh. Itu berarti wasma'u, tapi tidak apa-apa, sudah lumayan. Kalau istami'u itu mendengarkan dengan fokus. Makanya perintahnya kalau Quran dibaca wa idza quri'al Quran bukan fasma'u tapi wastami'u, wa idza quri'al Quranu fastami'u lahu. Itu istima'. Kalau istima' itu mendengarkan tapi jojuk. Saya ingin ikut taklim, saya dengarkan, bahkan saya catat. Itu menunjukkan istima' yang serius. Kan begitu. Ada yang nyatatnya dengan pulpen, ada yang nyatatnya dalam hati, diangen-angen, lalu dikoneksikan dengan pengetahuan yang lain. Oh, ini yang disampaikan Ustadz ini berarti kaitannya dengan yang disampaikan Ustadz yang lalu tuh begini. Itu kadang kita bisa merangkai dalam benak kita. Nah itu sudah mulai ada pencerahan. Kalau orang ngaji itu kalau baru mendengar belum terbiasa, itu biasanya belum pencerahan. Tapi tidak apa-apa, lanjutkan wasma'u terus begitu. Ya, fattaqullaha mastata'tum wasma'u. Kalau sudah istima', tadi ayatnya alladzina yastami'unal qaul. Terus apa mek dirungono tok? Mboten. Lanjutkan. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Maka mereka kemudian mengikuti yang terbaik dari qaul-qaul itu. Kalau di at-taghabun tadi fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Ati'u itu mentaati dalam konteks apa? Ya diikuti mana yang baik. Sehingga kalau sudah sampai level pada wa ati'u, itu orang mendengarkan ceramah, itu komentarnya itu bukan, ini sering saya sampaikan ini. Komentarnya bukan begini. Yang sering itu kan begini. Oh, ustaz itu sampai no pancet ae wis tahu iku biyen. Kaya sing ustaz wingi patho, paterine padha ngono-ngono ae. Ya nyen ngono-ngono iku. Kebaikan ya begitu itu, diulang. Tapi sudahkah kita wa'ati'u? Sudahkah kita yattabi'una ahsana? Maka pertanyaan besarnya, iya ya, sing sampai nanya ini pancen. Tapi kira-kira sing wis tak lakoni ku pirang persen? Saya sudah melakukan ini berapa persen? Itu menjadi evaluasi. Itulah kalau kita ingin meningkatkan ketakwaan kita untuk mendownload rahmat Allah, untuk mencari surga Allah. Itu yang harus kita cari. Kan begitu? Wa ati'u. Lalu buktinya berikutnya apa? Wa anfiqu khairan li anfusikum. Nah, orang itu kalau mengatakan dalam Qaumi Utuyan kan dijelaskan begini ya. Imam An-Nawawi itu, Imam Nawawi bin Umar, Imam Nawawi Banten itu mengutip dawuhnya Hatim bin Ulwan. Kata beliau begini, manidda'a thalathan min ghairi thalathin fahuwa kadzdzab. Barang siapa yang mengaku 3 hal tapi tanpa melakukan 3 hal, sakjane iku mek ngibul, mek ngomong tok, tapi dia kadzdzab. Apa yang pertama? Manidda'a hubballahi ta'ala bi ghairi saya lupa teksnya, an maharimihi, lanjutannya an maharimihi,
dengan tanpa menjauhi dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah, fahuwa kadzab. Kulo niki cinta kali pangeran, tapi yang haram itu diterabas semua. Dosa-dosa besar, naudzubillah. Dosa kecil diremehkan, dosa besar dilakukan. Orang tuh kalau berani melakukan dosa kecil itu lama-lama akan berani, naudzubillah, ngeremehkan loh. Tidak boleh kalau ngeremehkan. Itu seperti orang-orang al-Yahud dulu, ahlul kitab, itu ngeremehkan. Katanya begini, wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat, atau ayyaman ma'dudah di ayat yang lain. Alah gak apa-apa didik ae lho, paling kok mlebu neraka ya mek pirang dina sih diluk. Jadi gitu. Alah gak apa-apa kok tobat. Lho ngono barang ya ono ya. Gak apa-apa kok njaluk sepuro, pangeran tuh maha pengampun. Ya kalau kita ini masih punya kesempatan untuk tobat. Lah kalau kemudian naudzubillah pas melakukan maksiat dosa, kemudian Israel sudah diperintahkan Israel susul nariko supaya mulai. Lah repot kalau begitu. Naudzubillah. Kembali ke tadi itu. Lalu yang kedua, manidda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam bighairi hubbil faqri fahuwa kadzdzab. Kalau ada orang yang mengaku cinta Rasulullah, cinta Kanjeng Nabi, tapi dia tidak mencintai orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang lemah, maka dia kadzdzab. Jadi sekedar paling. Ini jam 5 sudah dit ya, karena subuhnya kan masih gelap ya, mestinya subuh masih gelap ya. Kalau sudah terang sudah terbit. Itu sama kayak isya, hampir setengah 8, jam 7 lebih. Isyanya sekarang malam, loh kan isya ya bengi. Nek awan jenenge zuhur kan begitu. Yang ketiga, manidda'a hubbal jannati bighairi infaqi malihi fahuwa kadzdzab. Sapa wong sing ngaku mencintai surga tapi medit, ndak mau menginfakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah, hartanya ndak mau menginfakkan, baik untuk kemaslahatan umat, baik untuk masjid, untuk pendidikan, atau untuk membantu orang lain, menginfakkan di jalan Allah. Tapi dia ngomongnya, aku pengen mlebu swarga. Fahuwa kadzdzab. Mosok sih kan begitu. Makanya ayatnya tadi kan, wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari kekikiran dirinya, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Kekikiran dirinya itu termasuk, kalau kita kaitkan dengan orang yang tidak medit, loman, itu berarti dia terjaga dari kikir. Itu orang beruntung. Lalu kemudian ikut di majelis taklim, melangkahkan kaki, itu juga orang yang tidak kikir untuk dirinya. Kenapa? Karena punya visi akhirat. Aku pengen dadi wong apik, mosok urip sepisan kok gak dadi apik. Lek durung iso ngaji, aku pengen iso ngaji, mosok urip sepisan gak iso maca Quran. Maka ikut TK, TPK, Taman Pendidikan untuk Kawak-kawak itu. Itu ada di masjid di daerah Mondoroko itu. Di perumahan Mondoroko di mana? Banjararum itu. Luar biasa itu kegiatannya. Itu ada taman kawak-kawak. Jadi tidak hanya taman kanak-kanak untuk anak kecil di TPK itu enggak, tapi ada orang dewasa. Karena belajarnya ada temannya bareng, gak izin sudah ada yang ngajar. Yang ngajar juga orang perumahan situ. Di sini pun wonten nggih? Ada, alhamdulillah. Kan luar biasa. Itu perlu di-upgrade. Nah, kembali ke materi tadi. Jadi inilah ada dua rahmat yang harus yang pertama bentuknya yang tatlubuka, yang kedua adalah warahmatun tatlubuha. Terakhir ini terakhir, mudah-mudahan terakhir beneran. Kita itu setiap hari dalam 17 kali, di dalam 17 rakaat yang kita sholat wajib itu kan wajib membaca suratul Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah itu ada ayat ihdinas siratal mustaqim, yaitu maknanya, ya Allah berilah petunjuk kepada kami, tunjukkanlah kami as-sirat al-mustaqim. Ihdi itu terkait dengan minta hidayah. Maka hidayah itu ada yang sifatnya amah, ada yang khosoh. Yang amah itu inilah yang rahmatun tatlubuka. Allah itu
mencintai kita semua, maka Allah turunkan Al-Quran, Allah utus baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini sifatnya petunjuk yang umum. Tidak semua orang mau ikut. Tapi kalau ada orang yang sudah mendapatkan itu, lalu dia mau ikut, berarti dia mendapatkan petunjuk hidayah yang khasah. Itulah mendapatkan rahmat yang dia mau mencari rahmat itu, yaitu melakukan amal-amal soleh untuk mendapatkan rahmat Allah yang nanti di akhirat oleh Allah dijanjikan dengan surga. Kan begitu. Lalu dalam konteks hidayah, di beberapa tafsir dijelaskan, hidayah itu ada tingkatannya para bapak, para ibu. Yang paling rendah ini diberikan oleh Allah kepada semua makhluk, itu namanya hidayatul ilham al-fitri, yaitu hidayah yang berupa ilham, yang ini sifatnya fitrah. Anak bayi baru lahir itu langsung bisa mengungkapkan kondisinya, tapi dengan satu bahasa. Nangis, lapar, nangis, kesakitan, nangis. Tapi orang tua karena ada kedekatan yang luar biasa dengan si anak, itu lama-lama ini bisa niteni. Wara iki luwe wis warga jek nangis iki opo iki larang. Kan begitu dari pengalaman-pengalaman itu, apalagi didukung dengan hubungan atau ikatan batin yang luar biasa. Lalu yang kedua, ada hidayah namanya hidayatul hawas. Hidayatul hawas itu adalah anugerah Allah yang memberi petunjuk kepada manusia melalui anugerah panca indera. Ya, ada sami'an basira, ada indera untuk melihat, indera untuk mendengar, ditambah lagi yang inti itu ini dua ini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idata la'allakum tashkurun. Lalu ada indera-indera yang lain. Ada panca indera itu. Ini diberikan kepada semua makhluk. Lalu yang ketiga levelnya ada hidayatul aql. Hidayatul aql ini untuk menyaring informasi dari panca indera yang masuk ke dalam diri kita. Ini akal menerima informasi itu lalu diolah, dan akal ini di bawah bimbingan wahyu, nggak bisa lepas. Karena kalau terlepas dari bimbingan wahyu ini bisa berbahaya. Makanya nanti ada yang namanya rasional, sesuatu yang rasional, tapi ada sesuatu yang suprarasional. Ini wilayah keimanan. Lalu level yang berikutnya inilah yang disebut dengan hidayah, yaitu hidayah yang keempat. Ini adalah hidayatuddin, petunjuk agama. Nah, petunjuk agama inilah rahmatun tatlubuka yang disebut oleh Imam Al-Haddad ini. Allah turunkan agama, Allah turunkan kitab suci, lalu Allah perintahkan, Allah utus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hidayah yang umum. Dan yang terakhir, level yang paling tinggi, ini yang kita minta dalam sholat kita. Itu adalah hidayah yang khosoh, hidayah yang levelnya paling tinggi, namanya hidayatul ma'unah wat taufiq lisairi ila tariqil khairi wan najah. Yaitu petunjuk yang berupa pertolongan Allah, taufik Allah, bimbingan Allah kepada seseorang sehingga orang tersebut mau melakukan amal-amal yang bisa membimbing dan menggiring dia kepada kebaikan dan keselamatan. Kalau itu sudah dilakukan, maka itu namanya hidayah yang khusus. Dan itu tahapannya terus begitu. Hidayah ini khusus, tahapannya naik lagi. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu al-yakin. Al-yakin itu penafsirannya adalah kematian. Sehingga menjadi orang baik itu jangan pernah pensiun, jangan pernah bosan, jangan pernah puas untuk menjadi orang baik. Mari saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada semuanya, ayo selalu kita upgrade keimanan kita, ketakwaan kita dari berbagai hal. Karena takwa itu cabangnya banyak sekali. Sehingga disinilah kita selalu melakukan amal-amal soleh. Inilah rahmat yang kita kejar. Mudah-mudahan rahmat itu betul-betul kita peroleh fid dini wa dunya hatta akhirah. Kalau kinten cekap makaten
mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.